Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Krostania. Saya dari Prodi Sistem Komputer Universitas Nurutama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic dan pemanfaatan dari fuzzy logic sendiri. Profesor Lutfi Azzendi adalah guru besar pada University of California yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefuzian, tetapi di lain pihak, persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu haruslah cukup sederhana, sehingga komputasinya menjadi cukup mudah. Karena itu, Profesor Lutfi kemudian memperoleh ide untuk menyajikannya dengan menentukan derajat keanggotaan dari masing-masing variabelnya. Singkatnya, fuzzy logic adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data-data ke dalam beberapa kelompok. Bisa juga digunakan untuk menentukan peringkat dari beberapa inputan data. Contoh kasusnya adalah menentukan lulus tidaknya siswa. Secara umum, sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Teori himpunan fuzzy merupakan perluasan dari teori logika boolean yang menyatakan tingkat angka 1 atau 0, atau pernyataan benar atau salah, sedang pada logika fuzzy terdapat tingkat nilai yaitu 1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam satu himpunan, atau 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Cabang-cabang logika fuzzy sendiri, yang pertama ada fuzzy rule-based system, yang kedua fuzzy nonlinear simulation, yang ketiga ada fuzzy decision making, yang keempat ada fuzzy classification, yang kelima fuzzy pattern recognition, yang keempat ada fuzzy control system. Bagaimana fuzzy logic bekerja? Fuzzy logic atau biasa juga disebut dengan logika samar merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output didasarkan oleh konsep himpunan fuzzy. Di antara input dan output terdapat black box. Kenapa harus menggunakan logika fuzzy? Karena logika fuzzy sendiri sangat fleksibel dan memiliki toleransi. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman pakar-pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy juga didasari pada bahasa alami. Kapan logika fuzzy digunakan? Logika fuzzy dapat digunakan pada saat teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzzy adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Mengapa logika fuzzy dikatakan sangat fleksibel? Karena mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Logika fuzzy dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Logika fuzzy juga dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Langkah-langkah metode fuzzy logic. Yang pertama, memasukkan input fuzzy. Yang kedua, mengaplikasikan operator fuzzy. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Kemudian mengkomposisi semua output. Dan yang terakhir ada defuzzifikasi. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya teori kendali hingga inteligensia buatan di dunia kedokteran dan biologi, yaitu adalah diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen pengambilan keputusan, yaitu adalah manajemen bisnis data untuk query data.
tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, juga mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain.